Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yohanes 13 ayat 1-20. Tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah melayani dengan kerendahan hati. Kita akan memulai renungan kita kali ini dari ayat 4 dan 5. Yaitu saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dari konteks Nas ini, konteks kitab Yohanes, konteks Alkitab, kita mengetahui secara tersurat dan tersirat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pertama adalah karena ia mengasihi murid-muridnya. Ayat 1 menunjukkan hal ini kepada kita. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kedua adalah karena ia berkenan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Ayat 15 menjelaskan hal ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ketiga adalah karena ia berkenan memberikan perintah kepada murid-muridnya. Ayat 14 menunjukkan hal ini. Jadi, jikalau aku membasuh kaki aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang keempat adalah karena ia berkenan menyatakan rahasia ilahi kepada murid-muridnya. Ayat 7 dan 8 menjelaskan hal ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Sebab pertama, kedua, dan ketiga, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dengan jelas dinyatakan di ayat-ayat yang tadi barusan kita renungkan. Namun sebab keempat adalah rahasia. Mari kita renungkan sebab keempat ini lebih dalam, sehingga dengan lebih jelasnya sebab keempat ini, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus dapat menghidupi keempat sebab ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Melihat ayat 8, jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan bahwa bagian dari rahasia keilahian Yesus itu adalah ia harus membasuh murid-muridnya. Ia harus membersihkan murid-muridnya. Ayat 10 menjelaskan hal ini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Secara tersurat dan tersirat, ayat 10 ini menghubungkan kata membasuh dengan membersihkan, yaitu membasuh adalah membersihkan. Dari ayat 8 ini pula kita dapat melihat secara tersurat maupun tersirat bahwa bagian dari rahasia keilahian Yesus adalah murid-muridnya harus mendapat bagian dalam Yesus. Yohanes 13 ayat 3 dan Yohanes 14 ayat 6 secara tersurat dan tersirat menjelaskan hal ini. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa untuk menuju ke Bapa, seseorang harus melalui Tuhan Yesus. Seseorang harus berada di dalam Yesus, harus mendapat bagian dalam Yesus. Berpijak pada kedua bagian rahasia keilahian Yesus itulah Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Inilah rahasia keilahian Yesus yang utama. Yohanes 14 ayat 7 menjelaskan hal ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah mengenai kasih. Yesus mengasihi murid-muridnya adalah mengenai memberikan teladan. Yesus menghendaki supaya murid-muridnya juga berbuat sama seperti yang telah Dia perbuat. Adalah mengenai Yesus memberikan perintahnya. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk wajib saling membasuh kaki mereka satu sama lain. Adalah mengenai pernyataan rahasia ilahi Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dengan semua itu tadi sudah kita renungkan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin. Poin pertama adalah mari kita baca dan kita taati kehendak Tuhan Yesus untuk murid-muridnya, untuk kita semua yang disampaikan Tuhan Yesus melalui nas ini. Sebagaimana di ayat ke-17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita sudah tahu semua ini karena kita baru saja merenungkannya bersama-sama. Tuhan Yesus menghendaki kita melakukan semua ini. Dari Yohanes 13 ayat 16 dan Yohanes 15 ayat 20, kita mengetahui bahwa kehendak Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita semua, dilandasi oleh Tuhan Yesus sendiri sudah melakukan semua ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Salah satu penafsiran dari kedua ayat ini adalah Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Bapanya. Demikianlah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk di dalam kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah bahkan sampai pada kita mengalami penganiayaan sebagaimana Tuhan Yesus mengalami penganiayaan, dan juga di dalam kita mentaati, mengikuti Tuhan Yesus, menuruti firman Tuhan. Di dalam konteks nas kita kali ini, semua ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh murid-muridnya, oleh kita semua adalah mengasihi, memberikan teladan berdasarkan teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, menyampaikan perintah yang adalah firman Tuhan, dan menyatakan kesaksian akan rahasia ilahi Yesus.
yang adalah Injil Yesus. Dan untuk murid-muridnya, kita semua mengasihi, memberikan teladan, menyampaikan firman Tuhan, menyatakan kesaksian akan Injil Tuhan Yesus. Maka murid-muridnya, kita semua harus terlebih dahulu dibersihkan oleh Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus mengilustrasikan, membersihkan murid-muridnya ini dengan membasuh kaki murid-muridnya. Kata dibersihkan yang kita pergunakan dalam renungan kita kali ini dapat pula ditafsirkan sebagai dikuduskan dari Yohanes 13 ayat 8. Dan dari konteks Alkitab, terutama konteks kitab Yohanes, kita mengetahui bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat membersihkan, hanya Tuhan Yesus yang dapat mengkuduskan. Tuhan Yesus melakukan ini melalui Roh Kudus-Nya. Dari nas ini kita juga mengetahui bahwa seseorang yang kemudian menjadi murid-murid Tuhan Yesus atas anugerah dari Tuhan Yesus dan Bapanya di surga harus dibersihkan dahulu baru dapat menjadi bagian dalam Tuhan Yesus. Harus dibersihkan dahulu baru dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Bagaimanakah Tuhan Yesus membersihkan murid-muridnya, mengkuduskan murid-muridnya? Secara tersurat dan tersirat nas kita ini, dan dari konteks kitab Yohanes dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa murid-murid Tuhan Yesus, kita semua dibersihkan, dikuduskan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus Tuhan melalui kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus. Di samping dari ayat 1 yang sudah kita renungkan tadi, ayat 34 dan 35 menjelaskan hal ini lebih dalam lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridmu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan kita sudah merenungkan poin-poin di bagian penutup ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan. Saya akan memulai bagian penerapan ini dengan menyampaikan satu pernyataan penting, yaitu melayani dengan kerendahan hati, yang adalah tema kita ini, adalah melayani dengan kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus. Di atas pernyataan ini dan semua ini yang sudah kita renungkan bersama tadi, maka penerapan pertama untuk kita hidupi dari nas kita kali ini adalah mengetahui hanya Roh Kudus yang dapat membersihkan. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga Anda dianugerahi oleh Tuhan Roh Kudus-Nya yang akan membersihkan, yang akan mengkuduskan Anda hari demi hari di dalam kehidupan Anda. Bagi kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, memohonlah jamahan Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus selalu mensucikan, mengkuduskan kita, membersihkan kita. Perwujudan dari penerapan pertama ini adalah anak-anak Tuhan berdoa secara khusyuk setiap hari. Berdoa bagi mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi dirinya sendiri. Berdoa bagi sesama pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Kedua, mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, atas doa-doa itu berserah diri kepada Roh Kudus untuk diselamatkan oleh Tuhan.
Ketiga, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru setiap hari dikuduskan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang bekerja melalui firman Tuhan. Penerapan kedua akan kita dasari dengan firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dari kata kasih yang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah agape, agapao, yang ada di Yohanes 13 ayat 1, ayat 34, ayat 35, dan Yohanes 14 ayat 21. Kita mengetahui dari salah satu penafsiran yang ada bahwa murid-murid Tuhan Yesus, bahwa kita semua yang memiliki kasih Tuhan Yesus pasti mematuhi firman Tuhan. Dengan kata lain, mereka yang tidak mematuhi firman Tuhan tidak mungkin memiliki kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dengan demikian, penerapan kedua untuk kita hidupi adalah mengetahui Roh Kudus membersihkan melalui kasih, melalui firman Tuhan. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dengan konsisten setiap hari. Perwujudan dari penerapan kedua ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa secara khusyuk setiap hari. Anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan hari lepas hari. Dan untuk penerapan terakhir di renungan kita kali ini, saya akan mengajak kita semua ke Matius 28 ayat 19 dan 20 yang adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung Tuhan Yesus ini adalah salah satu firman Tuhan yang harus ditaati oleh setiap pengikut Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang datangnya dari Tuhan. Salah satu penafsiran dari amanat agung Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya, kita semua, untuk menjangkau, menginjili, memberikan, melayani, dan mengajar. Untuk memudahkan kita di dalam mengingatnya, kita katakan penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan sebagai 5P. Berlandaskan pada amanat agung Tuhan Yesus ini, maka penerapan ketiga untuk kita hidupi adalah mengetahui Roh Kudus membersihkan melalui kasih, melalui firman Tuhan, termasuk melalui amanat agung ini. Berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus memampukan Anda untuk membaca, mengerti, melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini setiap hari secara konsisten. Perwujudan dari penerapan ketiga ini termasuk anak-anak Tuhan berdoa dengan khusyuk setiap hari, termasuk anak-anak Tuhan berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi, melakukan, mentaati penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan yang dijiwai dengan kasih yang datangnya dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengiman jika kita semua anak-anak Tuhan menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa
demi kemuliaan Tuhan. Amin.